Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Teror Hotel Lembang. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Wahid Nurrohim. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman, dan juga karya karsa beliau secara langsung untuk membaca cerita-cerita lainnya yang menarik-menarik yang ada di lamannya. Untuk cerita yang kali ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini terjadi pada tahun 2016. Dialami sendiri oleh kakak saya yang bernama Andi. Jadi cerita ini bermula tatkala masku yang sebut saja namanya Andi tengah menjalani acara luar kampus yang kala itu dilaksanakan di kota Bandung, Jakarta, dan Kuningan. Daftar tempat yang tadinya bakal dikunjungi diantaranya adalah Linggarjati, Museum Lubang Buaya, Monumen Seroja, KAA, dan untuk lokasi di mana refreshingnya adalah objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini menceritakan pengalaman yang Andi dapatkan tatkala ia beserta teman-temannya menjalankan sebuah acara kampus. Ya seperti studi tour anak SMA. Namun ini bedanya adalah ketika kuliah saja. Andi ini adalah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan sejarah di salah satu kampus yang ada di kota Jogja. Kebetulan juga ia pada kegiatan itu menjadi ketua panitia, sehingga ia harus mempersiapkan dan mengikuti rapat perencanaan. Singkatnya, sore itu Andi sedang dalam sebuah acara yang dimana kala itu ia menghadiri rapat bersama dosen serta IO guna untuk membahas mengenai perjalanan studi luar kelas di Bandung dan Jakarta, mengingat tanggal keberangkatan tinggal beberapa minggu lagi. Kala itu aku bersama dengan 3 dosen selaku pendamping peserta IO akhirnya menyetujui bahwa nantinya akan mengunjungi kurang lebih 5 tempat di kawasan Jakarta dan Bandung. Tempat-tempat itu diantaranya adalah Linggarjati, Museum Lubang Buaya, Monumen Seroja, KAA, dan terakhir adalah Gunung Tangkuban Perahu. Dikarenakan kunjungan ini berlangsung selama beberapa hari dan juga diadakan di 2 kota yang jaraknya juga lumayan jauh. Akhirnya selain membahas mengenai kegiatan di lokasi saat itu, juga membahas soal lokasi hotel yang nantinya bakalan dijadikan tempat menginap selama acara itu. Saat itu ada salah satu, ada 3 dosen pendamping yang sebutlah namanya Dr. Ahmad. Kala itu beliau menyarankan untuk kami beserta rombongan menginap saja di sebuah hotel yang tidak jauh dari lokasi objek wisata Gunung Tangkuban Perahu itu. Oh ya, jadi saat itu rombongan Andi dan kawan-kawan juga akan berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu, selain kunjungan ke tempat-tempat yang sudah disebutkan di atas. Nanti nginepnya di hotel X aja ya. Wah, itu tempatnya bagus sekali. Pemandangannya juga tidak kalah keren. Wes, Bapak sarankan ke sana saja, ucap Dr. Ahmad saat rapat sore itu. Karena kedua dosen pendamping dan yang lainnya masih bisa dibilang umurnya di bawah dari Dr. Ahmad, akhirnya mereka pun juga ikut menyetujui soal saran lokasi hotel yang disampaikan oleh Dr. Ahmad. Kalau aku ngikut saja Pak, tapi kalau bisa sih ya difikskan saja hari ini, biar nanti dari tim kan bisa langsung booking untuk tanggal itu Pak, ucap Pak Seno selaku pimpinan IO menekankan supaya untuk masalah hotel segera diselesaikan saat itu juga. Udah wes, tak jamin kalian itu nggak bakal kecewa di hotel itu. Toh nantinya kan deket juga sama lokasi Gunung Tangkuban Perahu.
tegas Dokter Ahmad. Oh ya sudah, berarti ini sudah sepakat ya Pak, kalau nginep di hotel itu. Iya Mas, pakai hotel aja yang itu. Ya, tegas Dokter Ahmad. Setelah sepakat mengenai lokasi hotel, akhirnya pihak IO bilang bahwa jika memilih di hotel itu, maka lokasi tempat makan yang sebelumnya akan diganti dengan lokasi rumah makan yang dekat dengan lokasi. Mengingat bahwa jika tetap memilih rumah makan sebelumnya akan memakan biaya yang terlalu banyak karena lokasinya yang sangat jauh dengan hotel. Dikarenakan Andi menjadi ketua panitia, maka tanggung jawabnya setelah ini adalah mengabarkan informasi kepada teman-temannya yang lain. Karena yang ikut pada acara itu adalah kelas A dan kelas B, maka ia juga memerlukan wakil ketua dari kelas sebelah, mengingat Andi adalah anak dari kelas A. Saat itu, ketika keluar dari ruangan rapat, secara tidak sengaja Andi berpapasan dengan temannya dari kelas B. Sebutlah namanya adalah Miko. Kala itu Andi meminta Miko untuk menginfokan kepada anak-anak di kelasnya mengenai informasi ini. Nah, ngono Mik, tolong sampaikan ke teman-temanmu ya. Kita berangkat Kamis, yaitu Kamis pagi, titik kumpul di depan gedung rektorat, ucap Andi pada Miko. Oh, oke sip Di kalau gitu, jawabnya sembari terus melangkahkan kaki menuju ke arah berlawanan dari Andi. Loh, kamu mau kemana? Kok malah ke sana Mik? Mau ke PKM bentar, teman-temanku pada kumpul di sana soalnya, ucap Miko. Dirasa penyebaran informasi untuk kelas sebelah sudah bisa Andi atasi. Saat ini tugasnya adalah untuk menyampaikannya ke kelasnya sendiri. Kebetulan juga saat itu kelas mereka membuat sebuah grup WA. Nanti tinggal tak tulis aja di grup, beres, pikir Andi. Setelah semua pengumuman telah tersampaikan, kini tibalah hari yang dinantikan tiba, hari keberangkatan. Saat itu jumlah mahasiswa untuk dua kelas sekitar 130-an anak yang dibagi menjadi dua bus. Adi mendapatkan jatah bagian di bus A karena ia adalah ketua panitia dan juga anak dari kelas A. Pagi itu rombongan mulai meninggalkan Jogja saat sekitar jam 9 pagi dengan tujuan langsung ke Kuningan. Sepanjang perjalanan tidak ada masalah yang berarti. Namun Andi sempat khawatir mengingat di kelasnya ada salah satu mahasiswi yang terkenal sensitif dan kerap histeris. Ia adalah Ana, si cantik yang hobi kesurupan. Begitu julukannya di kelas. Singkat ceritanya mereka sampailah di tujuan pertama, dan hari pertama itu dilalui dengan tanpa kendala dan masalah satu apapun. Saat itu lebih tepatnya pas saat selesai sholat Jumat, Andi beserta rombongannya langsung bertolak untuk OTW ke rumah makan yang ada di daerah Bandung. Oh ya, jadi tujuan pertama mereka memang Jakarta-Bandung. Namun demi mempersingkat waktu, mereka pertama langsung mendatangi objek kunjungan yang ada di Jakarta. Barulah setelah itu menuju ke Bandung dan kemudian pulang. Nah, setelah sampai di Bandung, seperti yang sudah dijelaskan di awal, karena menurut dengan saran dari dokter, yaitu Dokter Ahmad, untuk menginap di Hotel X yang letaknya tidak jauh dari objek wisata. Akhirnya tempat makan mereka pun ikut berubah menyesuaikan dengan lokasi tujuan wisata mereka, dan pada akhirnya pihak EO memutuskan untuk makan di sebuah rumah makan khas Jawa Timuran. Karena Andi menjadi ketua panitia acara, ia makan beserta dosen dan juga sopir serta IO yang bertugas, dan ia makan di ruang VIP. Di ruangan itu ada Andi, Pak Beni selaku dosen pendamping, Mbak Setro selaku sopir, beserta yang lainnya. Oh iya, jadi saat itu yang bisa mengikuti acara dan menjadi pendamping mahasiswa hanya Pak Beni saja. Pak Chandra berhalangan hadir, sedangkan Dokter Ahmad yang menyarankan lokasi hotel ini pun juga tidak bisa ikut, ya karena beliau ada kunjungan luar kota.
Setelah makanan datang, belum sempat disantap, tiba-tiba sang owner dari rumah makan ini mendatangi rombongan Andi. "Gimana makanannya, Pak?" "Kita terbuka untuk kritik dan sarannya," ucapnya sambil duduk di kursi. "Oh, enak kok, Pak. Mantap," balas Pak Benny. Walau sebenarnya belum ada sesuap nasi pun yang hinggap di mulutnya, pemilik resto itu tersenyum malu. "Oh iya, ini mau kemana atau dari mana, Pak?" sambungnya. "Kami rombongan dari Jogja, Pak. Kebetulan baru pulang dari kunjungan di Jakarta. Tapi setelah ini bakal ke hotel dulu. Terus besok pagi kegiatan lagi," terang Pak Benny sambil menaruh ayam di atas piringnya. "Oh, berarti baru sampai ke Bandung toh? Lah nginepnya di hotel mana?" "Hotel X, Pak. Nyari yang jauh dari Tangkuban Perahu." Tiba-tiba, yang tadinya pemilik resto nampak riang, kini mukanya benar-benar musam atau muram. "Nggak mau nyari tempat lain, Pak?" tanya pemilik resto itu. "Lah ini sudah di booking ya, Pak. Sama pihak IO juga sudah di DP. Loh emangnya kenapa, Pak?" tanya Pak Benny penasaran. Sementara itu, Andi masih tidak menggubris soal pembahasan itu. Ia lebih fokus dengan gulai kepala kakap yang ada di depannya. Ia benar-benar lapar. "Hotelnya udah disurvei tim kami juga, Pak. Bagus dan juga terawat kok. Malahan bagi anak-anak sejarah, harusnya malah suka ditempatkan di hotel yang masih bergaya klasik seperti itu," jawab Pak Ray selaku perwakilan dari IO. "Ya sebenarnya memang hotelnya bagus, Pak, tapi banyak yang bilang kalau hotel itu angker." "Angker gimana, Pak?" sahut Andi walau mulutnya masih penuh dengan makanan. "Ya banyak yang mengalami hal yang janggal di sana, Mas. Katanya sih, yang paling sering itu arwah perempuan yang kerap berseliweran," jelasnya. Akhirnya sore itu pembahasan di meja makan bukan lagi soal kegiatan yang nantinya akan dilakukan, melainkan malah membahas kejadian-kejadian janggal yang diceritakan oleh si pemilik resto kepada rombongan Andi. Beruntung mereka berada di ruang VIP yang dimana hanya Andi saja mahasiswa yang ada di sana. "Ceritanya ini jangan diceritakan dulu ke anak-anak yang lain ya, Mas Andi, biar acara ini berjalan lancar," tutur Pak Benny mengingatkan Andi. Mendengar himbauan itu, Andi hanya bisa diam sembari meneruskan ngemil makanannya. Namun, kala itu ia tiba-tiba teringat dengan nama yang dimana ia sudah sangat terkenal, gampang merasakan hal-hal yang gaib. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke hotel, pemilik resto memberikan buah tangan untuk mereka. "Terima kasih ya, Pak, sudah mempercayakan resto ini untuk menjadi tempat makannya Bapak beserta rombongan," ucapnya sambil memberikan beberapa bungkus oleh-oleh yang entah isinya apa. Selepas mengucapkan terima kasih, Hendra beserta rombongan akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat istirahat Hotel X. Sekitar pukul 9 malam, sampailah mereka di sebuah hotel yang memang lokasinya sedikit masuk ke dalam dan tidak persis berada di pinggir jalan raya. "Hotelnya ini, Pak?" tanya Andi, dan juga Pak Benny pun hanya mengangguk mendengarkan ucapan Hendra. Untuk kondisi hotel, jika dilihat dari luar memang sama sekali tidak ada unsur horornya. Mengingat juga di depan banyak ruko tempat warga berjualan, bahkan sampai malam pun ruko itu tetap ada yang buka. Setelah loading bentar, Hendra mengumpulkan semua peserta di parkiran sembari memberikan kuncinya. "Nanti setelah kalian masuk ke kamar silakan mandi dan langsung istirahat ya. Jangan membuat berisik, takutnya mengganggu warga sekitar," tegas Andi pada para peserta, berharap apa yang tadi disampaikan oleh si pemilik resto tidak akan menimpa rombongan mereka ini. "Lah, mana gak ada pemukiman sama sekali. Katanya jangan berisik daripada mengganggu warga." "Ah, lucu," celetuk salah satu mahasiswa yang ada di barisan belakang. Entah itu suara siapa, Andi tidak jelas melihatnya.
Oke teman-teman semuanya, Bapak hanya menambah sedikit dari yang sudah disampaikan sama Mas Adi tadi. Nanti kalau ada masalah apapun silahkan chat di grup, biar yang lain bisa saling bantu juga. Ibu Pak Beni. Andi dengan membawa tas berisikan baju, ia langsung bergegas menuju ke kamar nomor 301 yang memang ia sudah memilih kamar itu. Ia kala itu meminta untuk satu kamar dengan temannya yang dari Kebumen, yaitu Mamat. "Mat, kamu mau mandi nggak?" tanya Andi sembari menaruh tas di lemari. "Wah, ya mandi aku, lengket banget badanku." Fajar dapat kamar nomor berapa yo? Fajar katanya kamar paling bawah, Mat. Oh iya, jadi untuk gambaran hotel ini seperti ini. Hotel terdiri dari 4 lantai. Lantai yang pertama berada di bawah lantai resepsionis, dan ada 2 lantai lagi di atasnya. Untuk lantai paling bawah itu selain ada kamar, ada pula dapur umum yang menjadi tempat masak makanan bagi para pengunjung hotel. Nah, saat itu temannya Andi yang bernama Fajar bersama ketiga kawannya yang lain melakukan penelusuran. Mereka berempat mencari bukti mengenai omongan Andi tatkala di parkiran tadi. Ya benar sekali, saat itu yang berteriak di antara kerumunan itu adalah Fajar, temannya Andi yang kerap ikut mancing ketika di rumah. Saat itu Fajar bersama teman-temannya melakukan penelusuran di lantai demi lantai. Ia memulai dari lantai atas, yaitu lantai yang paling atas tentunya, untuk melihat apakah di atas sana ada perumahan atau setidaknya ada pemukiman penduduk, dan juga sampai di lantai paling bawah. Di lain sisi kala itu Andi yang telah selesai mandi mengirimkan pesan pada Royan, yaitu pacarnya Ana. "Han, pacarmu sambil dipantau ya." Dan Royan pun balik bertanya, "Loh, kenapa ya?" Tapi Andi tidak menjawab. Setelah semua tanggung jawabnya hari itu selesai, badan pun juga sudah bersih. Andi akhirnya menyalakan sebatang rokok. Ia begitu menikmati isap demi isapan, karena hampir seharian Andi sama sekali tidak bisa rokokan. Brak, brak, brak. Andi. Belum ada satu batang rokok Andi habiskan, tiba-tiba pintu kamarnya digebrak tidak karuan. Entah itu ulah siapa. Iya, bentar. Andi melangkah pelan dan hendak membuka pintu. Kenapa toh?" ucapnya sambil membuka pintu kamar. Namun belum ia berhenti berucap, Andi sangat kaget ketika di depan kamarnya sudah ada sekitaran 20 orang. Ada apa ini, ramai banget?" Ana, ucap Fajar. "Aku sekarang tahu maksudmu kenapa nggak boleh berisik. Tapi Ana keranjingan," teriak histeris layaknya kesetanan di kamarnya Ibu Fajar. Mendengar itu, Andi langsung bergegas untuk turun ke bawah. Kebetulan kamar Ana ada di lantai yang bawah, yang dimana di sana juga ada dapur umum. Ketika di tengah perjalanan ia bertemu dengan Pak Beni, yang nampaknya juga baru mau keluar kamar. Rame-rame ini mau kemana nih?" tanya Pak Beni. "Itu Pak, mau ke kamarnya Ana Pak. Dia histeris gitu Pak," pala salah seorang yang dari belakang Andi. "Lah, anak kenapa lagi toh ya?" "Alah, biasa Pak," balas Andi sambil meneruskan langkahnya menuju tangga dan bergegas turun ke bawah. Begitu sampai di lantai bawah, Andi langsung berlari menuju ke kamar Ana, dan ternyata ketika sampai di sana sudah ada 6 orang. 3 di antaranya menenangkan dan 3 di antaranya histeris tidak karuan. 3 orang yang mencerit itu adalah Ana, Meli, dan Stella. "Loh, kamu ya wis tak bilangin suruh jagain kok malah lengah tohan?" ujar Andi marah pada Royan. "Ya kan aku nggak ngira kan bakal jam segini. Ya jam 11 malam yo tak kirain kan bakal istirahat semua, Di." "Lihat opo kamu nah?" tanya Andi pada Ana yang saat itu hanya duduk meringkuk sambil menutupi wajahnya menggunakan bantal. "Loh, kamu juga kenapa Mel, Stel?" tanya Andi pada Amel dan Stella yang juga ikut histeris, sama seperti Ana.
Aku nggak ngerti. Cuma aku tadi lihat Ana nangis sambil teriak, yuk. Aku cuma ikutan. Balas Amel sambil sesenggukan. Andi tidak banyak menanggapi. Namun dalam hatinya, ia ingin sekali tertawa mendengar penjelasan Amel barusan. Namun, dikarenakan suasana yang gawat bin genting seperti ini, ia sama sekali tidak bisa bercanda. Ya sudah, wis gini aja. Kalian semua ikut aku ke ruang resepsionis. Masih bisa jalan toh, nah? Kalau nggak bisa biar dibantu sama teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong naik kembali ke ruang resepsionis. Di lain sisi, saat itu Pak Beni ikutan menjadi panik. Karena ya, dia juga satu-satunya dosen pendamping. Dan juga umurnya yang masih terbilang cukup muda. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana cerita selanjutnya, kalian bisa nantikan di part selanjutnya, yaitu part kedua, yang sekaligus nantinya akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya pada kali ini. Nah, untuk kelanjutan ceritanya akan di next video ya teman-teman, jadi nantikan terus di channel ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga untuk kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, dan juga tentunya kelanjutan dari part yang ini ya teman-teman, part dari cerita ini. Nah, bagaimana kelanjutan cerita dari Andi dan kawan-kawannya? Kok bagaimana bisa kesurupan? Dan si anak ini melihat apa dan teman-temannya melihat apa? Dan apa yang akan mereka lakukan di ruang resepsionis? Kita nantikan di video selanjutnya. Video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin yang kurang jelas. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.